Bagi Bapak Ibu yang berminat untuk mengikuti tryout UP-PPG PGSD tahun 2022, bisa Bapak Ibu menghubungi kami melalui nomor WhatsApp 081 803 358 023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai soal UP-PPG PGSD tahun 2022. Ini kami peruntukkan untuk nanti Bapak Ibu yang akan melaksanakan UP pada tanggal 15 sampai dengan 16 Oktober tahun 2022. Nah, di video kali ini kita akan membahas khusus di indikator soal 25, 26, 27, 28, dan 29. Baik, langsung saja sebelum kita bahas soalnya, kita akan bedah dulu mengenai indikator 25. Disajikan narasi tentang kompetensi pedagogik profesi guru, peserta dapat menganalisis teori belajar serta prinsip pembelajaran yang mendidik untuk membantu menguasai kompetensi tersebut. Nah, nanti Bapak Ibu akan diberikan sebuah teks atau narasi soal mengenai kompetensi pedagogik profesi guru. Nah, dari teks tersebut atau narasi soal tersebut, nanti Bapak Ibu harus bisa menganalisis teori belajar yang sesuai dengan narasi yang diberikan. Baik, langsung saja kita bahas soalnya. Guru diharapkan menguasai bidang keilmuan lain yang menunjang proses pembelajaran. Hal ini merupakan tuntutan dari kompetensi titik-titik. Apakah A. Pedagogik, B. Profesional, C. Kepribadian, D. Sosial, E. Budaya. Jawaban yang tepat adalah yang A, yaitu tentang pedagogik. Nah, ketika Bapak Ibu mengenai atau diminta untuk menguasai bidang keilmuan lain, garis bawahnya atau kata kuncinya di sini adalah bidang keilmuan lain. Nah, kalau bidang keilmuan lain ini berarti ini tidak terkait dengan profesionalisme, ya. Kalau profesionalisme itu terkait dengan apa yang kita dalami. Misalkan kita mendalami kompetensi profesional ke PGSD-an. Nah, ini terkait dengan profesionalisme kita, terkait dengan keilmuan kita. Nah, kalau kita diminta untuk menguasai bidang keilmuan lain, maka ini terkait dengan bidang pedagogik, ya. Jadi jawaban A itu tepat. Nah, tadi saya sudah jelaskan kenapa jawaban B salah. Karena kalau profesional itu kita harus menguasai pembelajaran yang terkait dengan ke-SD-an. Kemudian kalau kepribadian, nah ini terkait dengan pribadi kita. Kemudian yang D, terkait dengan sosial. Nah, bagaimana kita bergaul dengan orang-orang di sekitar sekolah, bergaul dengan rekan kerja kita, itu terkait dengan kompetensi sosial. Kalau budaya, itu terkait dengan kebudayaan di daerah tertentu. Di sini dijelaskan bahwa kompetensi pedagogik pada dasarnya adalah kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran dan peserta didik. Namun, untuk menunjang itu, semua guru juga dituntut menguasai bidang keilmuan lain yang menunjang proses pembelajaran. Nah, tadi kami sudah bantu untuk menggarisbawahi kalau kita diminta untuk menguasai bidang keilmuan lain, itu berarti termasuk ke dalam kompetensi pedagogik, bukan profesionalisme. Kalau profesionalisme itu terkait dengan keilmuan PGSD. Berikutnya, Bapak Ibu, kita akan bahas soal yang kedua, menerapkan berbagai pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran yang mendidik secara kreatif dengan mengintegrasikan teknologi merupakan kompetensi inti pedagogik pada aspek titik-titik. Apakah A. Penguasaan terhadap karakteristik peserta didik, B. Penguasaan pada teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran, C. Pengembangan kurikulum, D. Penyelenggaraan pembelajaran yang mendidik,
E. Berkomunikasi pada peserta didik. Sebelum kita menjawabnya, bagi Bapak Ibu yang berminat untuk mengikuti tryout UPPPG PGSD, silahkan Bapak Ibu bisa menghubungi kami melalui nomor WhatsApp 081803358023. Baik, sebelum kita bahas, kita lihat dulu kunci jawabannya. Kunci jawaban yang tepat adalah jawaban B. Karena kita memilih jawaban B yang benar, berarti kita memilih jawaban A, C, D, E itu salah. Kenapa jawaban tersebut salah? Baik, kita akan bahas satu persatu dari yang salah dulu. Yang A, penguasaan terhadap karakteristik peserta didik. Nah, ini sama sekali tidak terkait ya dengan karakteristik peserta didik. Karena sudah jelas di soal dinyatakan menerapkan berbagai pendekatan, strategi, metode, teknik. Nah, ini bukan terkait dengan karakteristik peserta didik. Kalau karakteristik peserta didik itu bisa mengenai latar belakang siswa, kemudian bisa mengenai ekonomi siswa, bisa mengenai suku siswa atau rasnya. Itu terkait dengan karakteristik peserta didik. Kemudian yang C, kenapa jawaban C ini salah? Pengembangan kurikulum. Nah, kalau pengembangan kurikulum ini tidak terkait dengan pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran. Nah, kalau mengenai pendekatan, kemudian metode, teknik pembelajaran ini terkait dengan prinsip-prinsip belajar atau teori belajar. Jadi jawaban C ini salah. Kemudian yang D, penyelenggaraan pembelajaran yang mendidik. Nah, ini bukan termasuk ke dalam pendekatan, strategi, metode, dan teknik. Nah, maka jawaban D itu salah. Kemudian yang E, berkomunikasi pada peserta didik. Nah, ini juga salah besar. Bahwa di soal ini kita garis bawahi mengenai pendekatan, strategi, metode, dan teknik. Maka, kalau ini yang ditanyakan di soal yang dinarasikan, maka ini terkait dengan penguasaan pada teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran. Pendekatan itu terkait dengan teori belajar, strategi juga terkait dengan teori belajar, metode juga terkait dengan teori belajar, kemudian teknik juga terkait dengan teori belajar dan prinsip pembelajaran. Nah, kemudian kalau prinsip pembelajaran ini mengenai mendidik secara kreatif dengan mengintegrasikan teknologi. Berarti ini terkait dengan prinsip-prinsip pembelajaran. Baik Bapak Ibu, sebelum kita bahas soal yang di indikator 26, kami ingatkan Bapak Ibu yang berminat untuk mendapatkan e-book soal UPPPG PGSD yang kami sesuaikan dengan kisi-kisi tahun 2022 yang dilengkapi dengan kisi-kisi, kemudian ada 450 soal dan juga ada pembahasannya. Jadi Bapak Ibu tidak usah khawatir mengenai pembahasan, di e-book ini sudah kami sertai dengan pembahasan. Baik, kita akan bedah dulu indikator 26. Disajikan narasi tentang karakteristik pembelajaran abad 21. Peserta dapat menganalisis karakteristik guru dan siswa abad 21 untuk membantu menguasai kompetensi tersebut. Nah, nanti di teks akan disajikan tentang narasi terkait dengan karakteristik pembelajaran abad 21. Nah, dari narasi tersebut, dari teks tersebut, kita harus mampu menganalisis karakteristik guru ya pada abad 21 dan juga kita harus mampu menganalisis siswa abad 21. Artinya, di sini kita mampu melihat bagaimana guru di abad 21 memanfaatkan teknologi yang ada, begitu juga siswa bagaimana siswa belajar di abad 21 ini. Apakah cukup hanya dengan mengetahui ilmu atau dia mencari ilmunya sendiri? Baik, kita langsung saja bahas soalnya. Guru dalam memfasilitasi pembelajaran abad 21 sebaiknya titik-titik. Apakah A. mengutamakan agar peserta didik menguasai materi? B. Memfokuskan diri kepada penguasaan materi pembelajaran?
C. Memfokuskan diri kepada penguasaan aplikasi komputer kontemporer. D. Menekankan kepada pengembangan keterampilan belajar. E. Menjadi pengendali utama terhadap materi pembelajaran. Baik, kita lihat dulu jawabannya, baru kita akan bahas setiap pilihan jawaban. Jawaban yang tepat adalah jawaban D. Karena kita memilih jawaban D yang benar, berarti kita menyalahkan jawaban A, B, C, dan E itu salah. Kenapa jawaban tersebut salah? Mari kita bahas dari yang pertama. Yang A, mengutamakan agar peserta didik menguasai materi. Nah, di soal disebutkan mengenai guru dalam memfasilitasi. Garis besarnya ada di memfasilitasi pembelajaran abad 21. Terutama kita di sini ya, garis besarnya memfasilitasi. Nah, berarti yang A ini tidak cocok dengan narasi soal. Seharusnya guru di dalam abad 21 itu karakter pembelajarannya bukan untuk mengutamakan agar peserta didik menguasai materi, ya. Jadi bukan ini. Ini adalah cara belajar yang tidak tepat di abad 21 ya. Jadi kalau di abad 21 itu karena ilmu semakin cepat berkembang, setiap detik itu ilmu itu berkembang, maka ketika kita memberikan suatu materi pembelajaran dan siswa sudah menguasai, tentu itu akan membuat mereka ketertinggalan perkembangan ilmu. Jadi di abad 21 itu kita harus bisa memberikan skill kepada siswa bagaimana ia mampu mengembangkan pembelajarannya, bagaimana ia mencari pembelajaran yang baru, ilmu-ilmu yang baru. Jadi jawaban A salah. Kemudian jawaban B, memfokuskan diri kepada penguasaan materi pembelajaran. Ini juga sama dengan yang B tadi ya. Tetapi yang B ini lebih kepada diri sendiri, bukan kepada peserta didik. Tetapi tetap saja yang di B ini penguasaan materi pembelajaran, jadi di sini harus salah. Kenapa salah? Karena penguasaan materi. Seperti yang saya katakan tadi di pilihan A, bahwa guru maupun siswa harus mampu mengembangkan keterampilan belajarnya, bukan penguasaan materinya. Kalau materi untuk di abad 21 ini kita bisa cari dimanapun, di internet, di YouTube, maupun di media-media lainnya. Oleh sebab itu, ketika kita memberikan atau fokus pada penguasaan materi di abad 21, maka ini bukan pembelajaran yang tepat untuk abad 21 ini. Jadi jawaban B salah. Kemudian jawaban C, memfokuskan diri kepada penguasaan aplikasi komputer kontemporer. Nah, jadi kita bukan fokus di sini ya. Walaupun kita mencari ilmu, mencari pengetahuan baru di aplikasi komputer, tapi itu bukan tujuan utamanya. Tujuan utamanya adalah bagaimana kita bisa terampil, bagaimana siswa bisa terampil untuk mendapatkan atau mengembangkan ilmunya. Misalkan saja, dari internet siswa mencari pengetahuan atau ilmu, maka dari ilmu itu, siswa atau guru harus mampu menyerap ilmu yang didapatkan dari internet dan melaksanakannya. Nah, jadi yang ditekankan di sini adalah keterampilan dalam menggunakan ilmu tersebut, dalam menggunakan materi tersebut, atau keterampilan dalam belajarnya. Jadi jawaban C salah. Berikutnya untuk jawaban E, menjadi pengendali utama terhadap materi pembelajaran. Oke, yang E ini salah kenapa? Karena sebagai guru ya, bukan untuk mengendalikan, bukan untuk menjadi pengendali utama, tetapi guru dan siswa itu sama-sama mencari atau mengembangkan keterampilan belajarnya. Guru harus bisa memberikan keterampilan belajar kepada siswanya, bukan untuk mengendalikan atau pengendali utama terhadap materi pembelajaran. Jadi kalau kita gunakan yang ini di abad 21, ini tidak cocok. Jadi jawaban yang tepat adalah yang D.
yaitu menekankan kepada pengembangan keterampilan belajar. Jadi guru harus bisa memberikan fasilitas atau memfasilitasi siswa yang bisa menekankan kepada pengembangan keterampilan belajar siswa. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya. Sebelum kita ke soal berikutnya, bagi Bapak Ibu yang berminat untuk mendapatkan e-book soal UP PPG PGSD yang kami sesuaikan dengan kisi-kisi tahun 2022, silahkan Bapak Ibu bisa menghubungi kami melalui nomor WhatsApp 081 803 358 023. Jadi Bapak Ibu tidak usah khawatir, di soal ini kami sudah, mohon maaf, di e-book ini kami sudah lengkapi dengan pembahasan ya. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya. Paradigma dan keyakinan guru mempengaruhi cara guru bertindak. Berikut merupakan cara pandang guru abad 21 tentang pembelajaran abad 21 yang paling tepat adalah titik-titik. Apakah A. Pembelajaran harus berpusat pada peserta didik aktif? B. Pembelajaran lebih berorientasi untuk menguasai konten. C. Pembelajaran berpusat kepada peserta didik dengan guru tetap aktif. D. Guru aktif memfasilitasi peserta didik merespon. E. Pembelajaran dimediasi teknologi peserta didik aktif. Jadi, jawaban yang tepat di sini adalah jawaban C. Karena kita memilih jawaban C adalah jawaban yang tepat, berarti kita menyalahkan jawaban A, B, D, dan E itu salah. Kenapa jawaban tersebut salah? Mari kita bahas satu persatu. Dari yang A dulu, pembelajaran harus berpusat pada peserta didik aktif. Nah, pembelajaran di abad 21 itu, kalau kita menggunakan cara pandang yang kita ajarkan hanya kepada peserta didik yang aktif, maka ini salah. Ya, maka ini tidak tepat digunakan di abad 21 ini. Seharusnya di abad 21 itu kita harus bisa menggairahkan, memunculkan gairah siswa yang tidak aktif belajar, peserta didik yang kurang aktif agar menjadi aktif. Jadi pusat dari pembelajaran itu kepada semua peserta didik, bukan hanya kepada peserta didik yang aktif. Jadi cara pandang ini salah. Jadi ini ya yang ditanyakan, yaitu tentang cara pandang guru di abad 21. Kemudian yang B, kenapa jawaban B salah? Mari kita bahas. Pembelajaran lebih berorientasi untuk menguasai konten. Nah, tadi di soal sebelumnya kita sudah bahas mengenai penguasaan konten atau penguasaan materi. Nah, kalau kita menggunakan cara pandang guru di abad 21 dengan menggunakan atau berorientasi untuk menguasai konten, maka ini kurang tepat untuk digunakan di abad 21 ini. Karena sudah kita ketahui bahwa di abad 21 itu pembelajaran atau pengetahuan ataupun ilmu itu terus berkembang setiap detiknya. Penelitian baru sudah ada. Oleh sebab itu, kalau kita menggunakan menguasai konten, maka ini salah. Mohon maaf yang bukan salah ya, tetapi kurang tepat digunakan di abad 21. Kemudian yang D, guru aktif memfasilitasi peserta didik. Peserta didik merespon. Nah, kenapa jawaban D ini salah? Padahal di sini guru sudah aktif memfasilitasi peserta didik. Salahnya adalah peserta didik merespon. Nah, jadi tidak hanya respon saja yang diinginkan di abad 21. Jadi cara pandang guru itu bukan untuk menimbulkan respon siswa saja, tetapi bagaimana siswa mampu aktif, bagaimana siswa mampu belajar secara konsentrasi. Jadi itu yang diinginkan di abad 21. Kemudian yang E. Kenapa jawaban E salah? Mari kita bahas. Pembelajaran dimediasi teknologi peserta didik aktif. Lagi-lagi, yang E ini kita belajar di abad 21 itu tidak pada peserta didik yang aktif, tetapi kepada semua peserta didik. Ya, baik yang
belum bisa untuk aktif belajar, maka oleh sebab itu kita minta siswa yang tidak aktif itu untuk diberikan menjadi mediasi teknologi. Nah, dari kita memberikan kesempatan tersebut, maka siswa atau peserta didik kita akan belajar. Kalau tidak seperti itu, dia hanya sebagai pendengar saja. Jadi, siswa di abad 21 itu harus bisa menjadi pembicara, harus bisa menjadi mediasi, harus bisa berbicara, harus bisa memberikan suatu pandang terhadap keilmuan dan lain-lain. Jadi, jawaban yang tepat di sini adalah yang C, yaitu pembelajaran berpusat kepada peserta didik dengan guru tetap aktif. Jadi, selain peserta didik sebagai pusat belajar, maka guru juga di sini harus aktif memfasilitasi siswa-siswanya, semua siswanya. Jadi, di sini disebutkan berpusat pada peserta didik. Jadi, semua peserta didik tanpa terkecuali. Bukan hanya kepada siswa yang aktif ya, tetapi kepada semua peserta didik. Baik, kami ingatkan kembali bagi Bapak Ibu yang berminat untuk mengikuti tryout UPPPG PGSD tahun 2022, bisa menghubungi kami melalui nomor WhatsApp 081803358023. Baik, kita lanjut ke indikator berikutnya, yaitu di indikator 27. Disajikan kasus tentang pembelajaran di kelas. Peserta dapat mengidentifikasi nilai karakter yang tersirat dalam kegiatan pembelajaran. Nah, nanti di soal yang terkait dengan indikator ke-27 ini, Bapak Ibu akan diberikan suatu kasus tentang pembelajaran di kelas. Nah, dari kasus tersebut, Bapak Ibu bisa menilai atau bisa mengidentifikasi, menganalisis terkait dengan karakter apa sih yang ada di dalam pembelajaran tersebut. Baik, kita langsung saja ke soalnya. Seorang guru akan membahas materi pembelajaran tentang binatang reptil dalam pembelajaran IPA dengan mengajak siswa mengunjungi kebun binatang agar siswa dapat melihat langsung berbagai jenis binatang reptil. Ilustrasi tersebut menunjukkan bahwa salah satu faktor yang perlu dipertimbangkan dalam memilih metode mengajar adalah titik-titik. Apakah A. Karakteristik siswa, B. Karakteristik materi pelajaran, C. Kemampuan guru, D. Kemampuan siswa, E. Kondisi kelas. Jadi jawaban yang tepat di sini adalah yang B. Baik, karena kita memilih jawaban B yang benar, berarti kita menyalahkan jawaban A, C, D, dan E. Kenapa jawaban tersebut salah? Mari kita bahas dari yang A dulu. Baik, yang A, karakteristik siswa. Nah, karakteristik siswa ini tidak terkait dengan apa yang dinarasikan di soal. Bahwa di sini guru itu akan membahas materi pembelajaran tentang reptil atau binatang reptil. Nah, dari materi binatang reptil ini, maka guru tersebut mengajaklah siswanya ke kebun binatang untuk melihat langsung reptil-reptil atau hewan reptil yang ada di kebun binatang tersebut. Nah, dari karakteristik pembelajaran ini termasuk yang mana? Apakah karakteristik siswa? Tentu ini salah. Kemudian yang C, kemampuan guru. Nah, ini juga salah, kemampuan guru ya. Karena di sini disebutkan mengenai binatang reptil, dan dari materi ini maka guru mengajak siswa untuk pergi ke kebun binatang. Jadi bukan kemampuan guru. Kemudian yang D juga bukan kemampuan siswa. Karena sudah sangat jelas di sini disebutkan tentang materi pembelajaran. Berarti ini terkait dengan karakteristik pembelajaran ini atau materi pembelajarannya. Nah, di sini kami perjelas lagi ya. Oke. Kemudian yang E juga bukan. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah karakteristik materi pelajaran. Karena sudah sangat jelas di ilustrasi soal ini atau narasi soal, disebutkan seorang guru akan membahas materi pembelajaran tentang binatang reptil
dalam pelajaran IPA dengan mengajak siswa mengunjungi kebun binatang agar siswa dapat melihat langsung berbagai jenis binatang reptil. Jadi di sini terkait dengan karakteristik materi pembelajarannya. Pada proses pembelajaran dapat dilaksanakan di luar sekolah untuk melihat secara langsung terkait materi yang ada di buku teks, sehingga siswa tidak hanya membayangkan materi yang diajarkan. Hal ini berarti pemilihan metode mengajar ini mengikuti dari karakteristik materi pelajaran. Baik, kita lanjut ke yang berikutnya. Indikator 28. Kita akan bedah dulu di indikator 28 ini. Disajikan narasi tentang kompetensi guru SD yang profesional, peserta dapat menganalisis persyaratan, kualifikasi, dan kompetensi guru SD yang profesional. Baik, nanti di soal akan diberikan sebuah narasi tentang kompetensi guru SD yang profesional. Nah, dari narasi tersebut, dari narasi soal, maka kita harus bisa menganalisis persyaratan, kualifikasi, dan kompetensi yang terkait dengan kompetensi guru yang profesional. Baik, sebelum kita bahas soalnya, kami ingatkan kembali bagi Bapak Ibu, gunakan kesempatan yang tinggal beberapa hari ini untuk menguji pengetahuan Ibu, menguasai materi tentang UPPPG PGSD tahun 2022. Silahkan Bapak Ibu bisa mengikuti tryout-nya yang kami siapkan khusus untuk para penonton Marumat. Baik, langsung saja kita bahas. Guru merupakan profesi dengan keahlian khusus. Pernyataan ini mengandung makna titik-titik. Apakah A. Profesi guru harus bersertifikat pendidik dan memperoleh tunjangan? B. Keahliannya diperoleh melalui proses pendidikan yang lama. C. Hanya segelintir orang yang layak menjadi guru profesional. D. Memiliki ikatan organisasi profesi sebagai wadah. E. Memiliki kode etik profesi yang dapat dipertanggungjawabkan. Baik, jawaban yang tepat adalah jawaban A. Bahwa di soal dinyatakan guru merupakan profesi dengan keahlian khusus. Jadi, seorang guru itu harus memiliki keahlian khusus. Misalkan keahlian dia di bidang pembelajaran SD itu kan khusus. Kemudian keahlian dia pada bidang pembelajaran guru agama di SD itu kan keahlian khusus. Jadi keahlian khusus ini bisa didapatkan dengan dari sertifikat pendidik. Nah, karena dia dinilai sebagai keahlian dan profesional atau profesi, nah kalau profesi itu kan terkait dengan adanya dampak atau efek ekonominya, atau kami sebutkan sebagai tunjangannya ya. Dia harus mendapatkan tunjangan dari keprofesionalannya tersebut. Jadi jawaban yang tepat di sini adalah profesi guru harus bersertifikat pendidik dan memperoleh tunjangan. Jadi semua guru di sini harus memiliki sertifikat pendidik dan memperoleh tunjangan. Kalau sudah memiliki sertifikat pendidik, maka dia berhak untuk mendapatkan tunjangan. Baik, kenapa jawaban B itu salah? Keahliannya diperoleh melalui proses pendidikan yang lama. Jadi bukan hanya proses pendidikan, tetapi dia harus memiliki sertifikatnya serta dapat tunjangan. Nah, kalau sudah mendapatkan sertifikat dan tunjangan, maka itu baru dikatakan profesional. Karena di sini sudah dikatakan profesi dengan keahlian khusus. Berikutnya yang C, hanya segelintir orang yang layak menjadi guru profesional. Ini juga salah. Memiliki ikatan organisasi profesi sebagai wadah, ini juga salah. Yang E, memiliki kode etik profesi yang dapat dipertanggungjawabkan, ini juga salah. Karena di sini terkait dengan profesi dengan keahlian khusus.
Baik, kita lanjut ke indikator soal berikutnya, yaitu di indikator ke-29. Sebelum kita bedah, bagi Bapak Ibu yang berminat untuk mendapatkan e-book yang isinya 450 soal, kemudian kami sudah lengkapi dengan pembahasan, dan itu juga kami bahas sesuai dengan kisi-kisi yang diberikan oleh Kemendikbudristek. Maka Bapak Ibu bisa menghubungi kami melalui nomor WhatsApp 081803358023 hanya dengan Rp50.000. Baik, kita bedah dulu indikator soal 29. Disajikan materi tentang regulasi profesi guru. Peserta dapat melakukan analisis terhadap kebijakan nasional dan regulasi mengenai guru sebagai jabatan profesional. Nah, nanti Bapak Ibu akan diberikan sebuah soal tentang regulasi profesi guru. Misalkan regulasinya melalui perkuliahan untuk mendapatkan sertifikat pendidik dan lain-lain. Baik, kita bahas soalnya. Guru merupakan profesi dengan keahlian khusus. Pernyataan ini mengandung makna. Nah, ini soal yang ini sesuai dengan yang tadi, tetapi kita bahas lagi di sini, ya. Dan saya beritahukan bahwa kalau ada soal seperti ini pasti terkait dengan regulasi untuk mendapatkan profesi guru. Nah, untuk mendapatkan profesi guru itu kan harus memiliki sertifikat pendidik, baru dikatakan sebagai guru yang berprofesi. Mohon maaf, maksudnya adalah guru yang profesional atau sebagai jabatan profesional. Nah, di sini ya, sebagai jabatan profesional. Ketika Anda sebagai guru ingin dinyatakan sebagai pejabat atau jabatan yang profesional, maka harus memiliki sertifikat pendidik, dan karena Bapak Ibu memiliki sertifikat pendidik, maka Anda berhak memperoleh tunjangan ini. Lagi sekali kami nyatakan, guru merupakan profesi dengan keahlian khusus. Kalau keahlian khusus ini harus memiliki sertifikat, dari keahlian khusus tersebut harus memperoleh tunjangannya. Jadi saya rasa tidak perlu kami bahas lagi soal yang ini karena tadi sudah kita bahas di indikator sebelumnya. Saya rasa Bapak Ibu sudah mampu memahami soal-soal yang kita bahas pada video kali ini. Baik, sebagai penutup, bagi Bapak Ibu yang berminat untuk mendapatkan atau yang ingin mengikuti tryout UPPPG PGS di tahun 2022, silakan Bapak Ibu bisa menghubungi kami melalui nomor WhatsApp 081803580223. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.